Baik, pada bab 8 ini kita akan belajar mengenal kata sifat dalam bahasa Jepang. Kata sifat dipakai sebagai predikat dan kata yang menjelaskan kata benda. Kata sifat ini dapat berubah dan dibagi ke dalam dua kelompok atau dua grup, yaitu kata sifat ikeyoshi, dan kata sifat na atau nakeyoshi, sesuai dengan perubahannya. Di antara kata sifat di antaranya oki, besar, chisai, kecil, atarashi, baru, furui, lama, bagus, warui, jelek, dan lain sebagainya. Di antara kata sifat na, hansamuna, tampan, kireina, cantik, shizukana, tenang, nigiyakana, ramai, yumeina, terkenal, shinsetsu, ramah atau baik hati. Dan kalau kita terapkan dalam sebuah kalimat, pola kalimatnya sama, kata benda wa, kata sifat atau kata sifat na des. Des diakhiri dalam kalimat kata sifat menunjukkan rasa hormat si pembicara kepada lawan bicara. Kata sifat na tanpa na diletakkan di depan des. Kata sifat yang berakhiran diletakkan di depan des. Contohnya, des, omoshiroi des, atarashi des, hansamu des, shinsetsu des, genki des. Coba kita terapkan dalam sebuah kalimat. Watto sensei wa hansamu desu. Watto sensei wa shinsetsu desu. Watto sensei wa ii desu. Watto sensei wa omoshiroi desu. Gampang kan? Baik, binasang, kita akan belajar bagaimana mengubah kata sifat dan kata sifat na menjadi bentuk negatif atau penyangkalan. Berbeda caranya, kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu kata sifat na. Kirei desu. Maka untuk mengubah ke bentuk negatif, tinggal mengubah des menjadi ja arimasen. Ja arimasen. Kirei desu. Kirei ja arimasen. Genki desu. Genki ja arimasen. Nigiyaka desu. Nigiyaka ja arimasen. Gampang kan? Dan bagaimana mengubah kata sifat menjadi kata sifat negatif? Tinggal kita ubah. Perhatikan terakhir dalam kata sifat takai, oishii, atarashi, warui. Nah, tinggal tersebut yang di akhir kita ganti dengan kunai. Contohnya, takai menjadi taka kunai. Taka kunai desu. Oishii, oishikunai. Oishikunai desu. Warui, warukunai. Warui, warukunai desu. Jadi nya kita buang menjadi warukunai desu ne. Baik. Dan kita akan coba perhatikan minasang ketika kita ingin bertanya tentang kesan, pendapat atau pikiran tentang benda, tentang tempat dan orang yang dialami oleh lawan bicara, yang pasti jawabannya akan melibatkan kata sifat yang kita pelajari barusan. Kita bertanya dengan kata tanya, do desu ka? Do desu ka? Contohnya, Watto sensei wa do desu ka? Watto sensei wa do desu ka? Bagaimana Wat sensei atau Bapak Wat? Maka jawabannya, Watto sensei wa hansamu desu. Perhatikan contoh yang lainnya. Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Tanoshii desu. Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Tanoshii desu. Bagaimana tentang kehidupan di Jepang? Menyenangkan. Baik, kita akan perhatikan percakapan berikut ini. O genki desu ka? Hai, genki desu. O shigoto wa dou desu ka? Sou desu ne. 忙しいですが、面白いです。お元気ですか？はい、元気です。
Oshigoto wa dou desu ka? Sou desu ne, isogashii desu ga, omoshiroi desu. Minasang, pada percakapan ini, A-sang bertanya, "O genki desu ka?" Apa kabar? Maka jawabannya adalah hai, genki desu. Lalu pertanyaan berikutnya, "Oshigoto wa dou desu ka?" Do desu ka itu yang dipelajari barusan. Bagaimanakah dengan pekerjaan Anda? So desu ne. So desu ne. Ini biasanya sebagai penanda bahwa si pembicara sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan dari si penanya. Isogashii desu ga. Sibuk tetapi omoshiroi desu. Tetapi menarik. Nah, minasang, kita di sini menemukan ada partikel ga. Isogashii desu ga, omoshiroi desu. Minasang, partikel ga dipakai untuk menghubungkan dua kalimat dan artinya tetapi. Dua buah kalimat dengan partikel ga menghubungkan kalimat menjadi satu. Seperti dalam percakapan tadi, isogashii desu ga omoshiroi desu. Sibuk tetapi menarik. Gitu ya, sibuk tetapi menarik. Perhatikan contoh berikutnya. Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Makanan Jepang itu enak tetapi mahal. Seperti itu. Baik minasang, demikian pembelajaran kita pada bab 8 kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Ja minasang, dai hakka no benkyou wa owarimashita. Dou desu ka? Nihongo wa yasashii desu ne. Ganbatte benkyou shimashou. Ja mata, sampai jumpa.